Niat mendaki malah kecantol sama tante kembang desa yang menggoda. Dewa, seorang pemuda yang datang untuk mendaki Gunung Semeru, tiba-tiba terjebak dalam godaan tak terduga saat bertemu Tante Rina, wanita misterius yang mempesona. Perjalanan yang awalnya bertujuan untuk menaklukkan puncak gunung kini terhalang oleh perasaan yang semakin kuat terhadap Rina. Di antara ketegangan antara hasrat dan tujuan, Dewa dihadapkan pada pilihan yang sulit, melanjutkan pendakiannya atau mengikuti arus perasaan yang menggoda hati. Apa yang akan ia pilih? Selamat datang, para penonton setia celoteh Tante. Semoga hari-hari kalian selalu penuh keceriaan dan kebahagiaan. Kali ini, Tante hadir dengan cerita yang pasti bakal bikin kalian penasaran, seru, dan mungkin sedikit tergoda. Jadi gini, ceritanya ada seorang pemuda bernama Dewa yang datang ke desa untuk mendaki gunung yang terkenal indah dan menantang. Tapi, siapa sangka, niat mendakinya malah berubah 180 derajat setelah ia bertemu dengan Tante Kembang Desa, seorang wanita dewasa yang punya pesona tak tertandingi. Siap-siap, ya, buat mengikuti perjalanan Dewa yang bingung antara niat mendaki atau malah kecantol sama Tante Rina yang menggoda. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, simak sampai habis. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan dalam setiap langkah hidup. Semoga cerita ini bisa memberikan sedikit hiburan dan kebahagiaan untuk kalian semua. Ya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, karena Tante selalu punya cerita seru untuk kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari Tante. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang butuh hiburan. Dan tulis komentar kalian di bawah. Ya, kita ngobrol-ngobrol bareng di sana. Tante selalu suka baca cerita-cerita kalian. Terima kasih sudah bergabung. Dan sampai jumpa di celotehan berikutnya. Dewa menghembuskan nafas panjang, menatap lelah ke arah pegunungan yang menjulang tinggi di depan matanya. Udara pagi di desa ini terasa berbeda, segar dan penuh kehidupan. Ia dan Tika baru saja tiba di desa terpencil yang terkenal dengan keindahan alamnya, tempat yang selalu ia impikan untuk jelajahi. Mereka berdua sudah mempersiapkan segala hal untuk pendakian ke puncak Gunung Semeru, yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga tantangan fisik yang akan menguji ketahanan tubuh mereka. Namun, begitu langkah pertama mereka menginjakan kaki di desa yang asri ini, ada sesuatu yang berbeda. Suasana desa yang tenang, dengan udara yang bersih dan pemandangan hijau nan memukau, membuatnya merasa seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Tika, yang lebih suka pendakian dan kegiatan luar ruangan, hanya mengangguk sambil menatap peta yang mereka bawa. Tapi Dewa, ada sesuatu dalam dirinya yang mendalam, merasa seperti dipanggil oleh tempat ini, seolah alam berkata bahwa di sini ada sesuatu yang tak bisa ia lewatkan. Saat mereka menuju penginapan yang disarankan oleh warga desa, mereka bertemu dengan sosok yang langsung menarik perhatian Dewa. Rina, si tante kembang desa, berdiri di ambang pintu rumah kayu dengan senyuman yang langsung menghipnotis setiap orang yang melihatnya. Tubuhnya yang tinggi dan ramping berpadu sempurna dengan pakaian kasual yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan cara yang sangat elegan. Rina, dengan rambut panjang yang dibiarkan terurai bebas, menatap mereka dengan mata yang penuh misteri. Ada kilatan dalam pandangannya yang membuat Dewa merasa seolah ia sedang ditelusuri. Namun entah kenapa ia tak bisa mengalihkan pandangannya. Selamat datang di desa kami. Aku Rina, dan rumah ini bisa kalian jadikan tempat bermalam. Suara Rina memecah keheningan pagi itu. Suaranya lembut, namun memiliki kekuatan tersendiri. Tika yang merasa lebih nyaman dengan pendakian gunung, hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Namun Dewa, ia terdiam. Rina tidak hanya cantik, tapi ada sesuatu yang begitu menggoda dalam sikapnya. Senyumannya, caranya berbicara, dan bahkan cara ia menatap Dewa seperti tahu persis apa yang ada di dalam pikirannya. Makasih, Tante Rina. Jawab Dewa. Suaranya terdengar sedikit lebih rendah dari biasanya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang,
Sesuatu yang jarang terjadi padanya, bahkan saat bertemu wanita cantik sekalipun. Namun ada sesuatu tentang Rina yang membuatnya merasa canggung, sekaligus tertarik lebih dalam. Rina menyarankan mereka untuk istirahat sejenak sebelum memulai perjalanan. Di dalam rumahnya yang penuh dengan nuansa alami, Dewa tak bisa melepaskan pandangannya dari Rina. Ia duduk di meja makan kecil di ruang tengah, sambil mendengarkan Rina berbicara tentang kehidupan desa dan segala hal yang menarik perhatian para pendaki. Namun, Dewa tidak bisa fokus. Ia hanya memikirkan bagaimana Rina bergerak. Setiap gerakan halus yang membuat dirinya semakin terpesona. Saat Rina tertawa ringan, suara itu menggetarkan setiap serat tubuhnya. Tidak lama setelah itu, Rina menawarkan untuk menunjukkan desa lebih dekat. Tika yang sudah cukup lelah dari perjalanan, memilih untuk beristirahat di rumah, sementara Dewa, yang semakin terpesona, dengan senang hati mengikuti Rina keluar rumah. Langkah kaki mereka menyusuri jalan setapak desa yang sepi. Udara segar yang menyejukkan semakin memperkuat kesan bahwa Dewa benar-benar berada di dunia yang berbeda. Dewa tak bisa menahan diri untuk terus memandang Rina yang berjalan di depannya. Sekali lagi, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat perasaannya semakin kacau. Rina berjalan santai, tetapi ada daya tarik yang tak terbantahkan, seolah-olah setiap gerakannya mengundang perhatian. Sesekali, ia menoleh dengan senyum yang begitu menggoda. Dewa merasa tubuhnya menjadi tegang, dan sesuatu di dalam dirinya mulai bergolak. "Dewa, kamu pasti lelah setelah perjalanan jauh, kan?" tanya Rina, memecah keheningan. "Apa kamu sudah pernah melihat matahari terbenam di desa ini? Itu adalah pemandangan yang tak bisa kamu lupakan." Dewa hanya mengangguk. Matanya tak bisa lepas dari Rina. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ia hanya membiarkan Rina mengajaknya ke sebuah tempat di atas bukit, di mana mereka bisa melihat pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Disinilah ketegangan antara mereka mulai terasa, lebih nyata dari sebelumnya. Saat mereka sampai di puncak bukit, langit mulai memerah dengan warna jingga yang mempesona. Rina berdiri di samping Dewa, hampir berdekatan. Dewa merasa detak jantungnya semakin cepat, dan tubuhnya terasa panas. Pandangannya tak bisa lepas dari sosok Rina yang berdiri begitu anggun di hadapannya. "Dewa," suara Rina memecah keheningan. Di sini, semuanya terasa lebih nyata. Tidak ada yang bisa menghindari kenyataan, terutama perasaan. Rina berbalik, menatap Dewa dengan mata yang penuh makna. "Kamu merasa ini, kan? Perasaan itu yang datang tanpa kita sadari." Dewa terdiam. Tubuhnya terasa hangat. Ada ketegangan yang terbangun di antara mereka. Tangan Rina yang lembut mendekat, dan tanpa sadar, Dewa merasakannya. Seolah ada tarikan yang tak bisa dijelaskan, membuatnya ingin lebih dekat, lebih dalam. Rina memandangnya dengan tatapan penuh arti, dan Dewa hanya bisa mengikuti nalurinya. "Apa kamu tahu, Dewa, banyak hal yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata," kata Rina dengan suara yang lembut namun penuh arti, seraya melangkah lebih dekat. Dewa merasa seperti terseret dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Saat ini, pendakian gunung yang semula menjadi tujuannya, entah kenapa terasa semakin jauh dan tak lagi penting. Ada perasaan yang lebih kuat menguasainya. Matahari semakin merendah, mengubah langit di atas mereka menjadi lautan warna oranye yang memukau. Angin semilir sejuk berhembus perlahan, menyentuh kulit mereka. Dewa bisa merasakan setiap detak jantungnya yang semakin cepat. Seakan semuanya bergerak mengikuti irama yang sama. Saat itu, ia berdiri di hadapan Rina, wanita yang sudah mengubah seluruh pemikirannya dalam waktu singkat. Tidak ada lagi ruang bagi keraguan. Hanya ada ketegangan yang menggantung di udara. Rina memiringkan kepalanya, menatap Dewa dengan mata yang tajam. Ada sesuatu dalam pandangannya yang begitu menggoda, namun juga menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Senyumannya semakin lebar, namun bukan senyuman biasa. Ada semacam ajakan di dalamnya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, gerakan Rina sudah cukup untuk membuat Dewa merasa terhipnotis. "Dewa, kamu merasa terjebak antara pilihan, kan?" tanya Rina, suara lembutnya melayang di udara. "Terkadang,
Hidup memberi kita peluang yang tak bisa kita tolak begitu saja. Dewa ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata terhenti di tenggorokannya. Tubuhnya terasa kaku, terperangkap dalam ketegangan yang tercipta di antara mereka. Rina melangkah mendekat, perlahan-lahan seperti mencoba menarik Dewa ke dalam dunianya yang penuh misteri. Jarak di antara mereka semakin sempit, hingga Dewa bisa merasakan kehangatan tubuh Rina yang begitu nyata. Seketika itu, Rina mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Dewa dengan lembut. Sentuhan itu seperti percikan api yang membakar kulitnya, membuatnya terkejut dan terpesona. Rasanya seperti dunia berputar, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Dewa menatap mata Rina, mencoba mencari jawaban di sana, namun yang ia temui hanyalah kedalaman yang membuatnya semakin tenggelam. Rina sedikit tersenyum, melihat kebingungan di wajah Dewa yang semakin jelas. "Kamu sudah lama merindukan sesuatu yang lebih, bukan?" Suaranya berbisik di telinga Dewa, menambah panas yang sudah mulai meresap ke dalam tubuhnya. Dewa tak bisa lagi menahan diri. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak lebih dekat. Bibir mereka hampir bersentuhan, hanya terpisah oleh beberapa inci udara yang semakin terasa tebal. Dewa bisa merasakan detak jantungnya yang begitu keras, seakan-akan jantungnya ingin melompat keluar. Rina tidak mundur. Ia tetap diam, menunggu Dewa yang seolah-olah harus mengambil langkah pertama. "Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentangku, Dewa?" tanya Rina. Suaranya kini lebih rendah, penuh godaan. Dewa akhirnya tak mampu menahan godaan yang begitu kuat. Ia menarik Rina ke dalam pelukannya. Hanya dalam sekejap, bibir mereka bertemu. Rasanya seperti petir yang menyambar, menggetarkan seluruh tubuhnya. Ciuman itu penuh gairah, seperti kebebasan yang lama terkunci, seperti dorongan yang tak bisa dihentikan lagi. Rina membalas dengan ciuman yang sama membara, seolah-olah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Rina mengarahkan Dewa ke bawah pohon besar yang berdiri kokoh di tepi bukit, memberikan perlindungan dari cahaya matahari yang semakin memudar. Dewa tak lagi peduli dengan segala yang ada di sekitarnya. Semua yang ia rasakan hanya Rina, sentuhannya, ciumannya, aroma tubuhnya yang begitu menggoda. Ia tak bisa berhenti, bahkan ketika pikirannya berteriak untuk mengendalikan diri. Dengan tangan yang menggigil, Dewa menyentuh tubuh Rina. Kulitnya yang halus terasa begitu nyata di bawah sentuhannya, semakin menambah keinginan yang menggelora. Rina tidak menolaknya. Sebaliknya, ia menuntun tangan Dewa, memeluknya lebih erat. Setiap gerakan mereka semakin intens, dan Dewa merasa seolah-olah ia tidak bisa bernapas tanpa Rina di dekatnya. Ada dorongan primal yang membuat semuanya terasa begitu mendalam. "Jangan ragu," bisik Rina. Suaranya penuh dengan desahan yang menggoda. "Kita hanya mengikuti apa yang ada dalam hati kita." Dewa tak bisa lagi menahan dorongan itu. Dalam sekejap, ia membalikkan posisi mereka. Kini, Rina yang terpojok di bawahnya, sementara Dewa mendekatkan wajahnya. Ia menatap Rina dengan intens, seolah-olah ia sedang mencari izin dari mata Rina yang penuh dengan hasrat. Dengan senyuman tipis, Rina mengangguk, seolah memberi restu pada segala yang akan terjadi. Dewa mulai mengeksplorasi setiap inci tubuh Rina, merasakan betapa lembutnya kulitnya, betapa panasnya tubuhnya yang membuatnya tak bisa berpikir jernih. Rina mengerang pelan, membuat Dewa merasa semakin terbuai oleh desir angin yang semakin lembut di sekitar mereka. Setiap ciuman, setiap sentuhan, membuat Dewa semakin tak berdaya, terjerat dalam godaan yang Rina ciptakan dengan sempurna. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya desir nafas dan ketegangan yang semakin terasa. Rina tahu persis apa yang ia inginkan, dan Dewa, yang tak mampu lagi menahan diri, mengikuti arus itu tanpa ragu. Mereka hanyut dalam gairah yang tak terbendung, membiarkan dunia di luar sana menjadi kabur dan jauh, seolah-olah hanya ada mereka berdua yang saling menemukan dalam gelapnya malam yang semakin mendalam. Perlahan, Dewa melepaskan semuanya, dan hanya ada mereka berdua dalam pelukan, dalam bisikan yang penuh gairah. Tidak ada yang lebih penting bagi Dewa saat itu, selain rasa yang semakin memabukkan, yang ia temui bersama Tante Rina. Dewa terbangun di pagi hari dengan kepala yang sedikit pusing,
namun hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tak tahu apakah itu cinta, gairah, atau sekadar dorongan sesaat. Yang ia tahu, semalam adalah sesuatu yang mengubah segalanya. Dewa menatap langit biru di luar jendela, merasa seolah-olah dunia bergerak lebih lambat dari biasanya. Ada perasaan aneh dalam dirinya, antara kepuasan yang mendalam dan rasa bingung yang tak kunjung hilang. Ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar, diikuti oleh ketukan pintu. Rina muncul dengan senyuman yang tampak lebih misterius dari sebelumnya. Pagi itu, ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, namun tetap membuat Dewa terpesona. Rina memasuki ruangan tanpa rasa canggung, seolah-olah pertemuan semalam tidak lebih dari sebuah kenangan yang indah, namun sudah berlalu. "Apa tidurmu nyenyak, Dewa?" tanya Rina dengan suara yang lembut namun penuh makna. Dewa hanya bisa mengangguk, meskipun perasaan bingung semakin mendalam. Semalam adalah pengalaman yang begitu intens, dan ia merasa seolah-olah terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan. Keinginannya untuk melanjutkan pendakian ke puncak gunung seakan terlupakan, digantikan oleh perasaan yang semakin kuat terhadap Rina. Aku merasa aneh," kata Dewa pelan, menghindari tatapan Rina yang selalu penuh daya tarik itu. "Semalam, aku tidak tahu harus merasa apa. Antara rasa puas dan bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi." Rina duduk di sampingnya, mendekatkan tubuhnya dengan cara yang sangat alami, seolah sudah biasa saja. "Kamu tak perlu bingung, Dewa. Apa yang terjadi semalam adalah hal yang alami, dan mungkin itu yang kamu butuhkan. Kadang-kadang kita perlu melepaskan diri dari semua hal yang mengikat kita, dan menemukan kebebasan dalam momen-momen seperti itu." Dewa memandang Rina dengan mata yang tajam, mencoba mencari tahu lebih dalam tentang siapa wanita ini sebenarnya. Ada kedalaman dalam diri Rina yang sulit untuk dipahami. Ia tahu bahwa ada lebih dari sekadar gairah yang mereka alami semalam. Ada sesuatu yang lebih besar, yang tersembunyi di balik senyum dan tatapan penuh godaan itu. Rina tersenyum lembut, seperti bisa membaca pikiran Dewa. "Jangan terlalu banyak berpikir, Dewa. Nikmati saja apa yang ada. Semuanya berjalan sesuai alur hidup. Kamu datang ke sini dengan niat mendaki, tapi mungkin hidupmu justru memberikanmu pelajaran lebih dalam dari yang kamu duga." Dewa terdiam, mencerna kata-kata Rina. Entah mengapa, semuanya terasa begitu kabur. Ia merasa terjebak di antara perasaannya yang semakin kuat terhadap Rina dan tujuannya untuk mendaki gunung yang sudah ia rencanakan jauh sebelumnya. Rina tahu betul cara membuatnya ragu, membuatnya merasa bahwa ia mungkin telah memilih jalan yang salah. Atau mungkin, jalan yang benar adalah mengikuti perasaan yang ada. Mereka berdua berjalan keluar rumah, dan Dewa merasa udara pagi itu begitu segar. Namun ada kekosongan yang menyelimutinya. Tika, yang sudah siap untuk memulai pendakian, menunggu di luar dengan ransel di punggungnya. Wajah Tika menunjukkan sedikit kekecewaan, namun Dewa bisa melihat bahwa sahabatnya sudah mulai terbiasa dengan kebiasaannya yang seringkali terjebak dalam godaan sesaat. "Kamu sudah siap?" tanya Tika, menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dewa pagi itu. Dewa hanya mengangguk, meskipun hatinya masih terombang-ambing. Aku siap." Namun, Rina datang mendekat dengan langkah penuh percaya diri. "Dewa, aku tahu kamu datang ke sini dengan tujuan tertentu, tetapi terkadang kita harus mengikuti alur hidup yang diberikan. Tak semua hal bisa direncanakan. Ada saatnya kita harus berhenti sejenak dan menikmati apa yang ada." Rina menatap Dewa dengan tatapan yang begitu dalam, hampir seperti mengundangnya untuk tetap tinggal. Ada sesuatu dalam dirinya yang menginginkan Dewa untuk lebih lama berada di desa ini, untuk menghilangkan keraguan dan kebingungan yang kini melanda hatinya. Rina tahu persis apa yang Dewa butuhkan, dan dia siap memberikan lebih dari sekadar sekilas kebahagiaan. Dewa menoleh ke arah Tika, yang tampaknya mulai merasakan ketegangan di antara mereka. Tika mengerutkan kening, tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah tahu bahwa Dewa terperangkap dalam godaan yang begitu kuat. Namun ia juga tahu bahwa pendakian gunung itu adalah tujuan mereka. "Dewa, kita datang ke sini untuk mendaki, ingat?" Dewa menatap sahabatnya,
namun matanya tak bisa mengalihkan diri dari Rina. Hatinya terasa terbelah. Sebuah keinginan besar untuk tetap berada di sisi Rina, namun juga hasrat untuk memenuhi tujuannya yang sudah lama direncanakan. Rina seolah membaca pikirannya. Tika benar, Dewa. Kamu datang untuk mendaki. Tapi, ada banyak cara untuk mendaki kehidupan. Tidak selalu dengan fisik. Terkadang kita harus mendaki jiwa kita terlebih dahulu. Rina menggenggam tangan Dewa dengan lembut. Matanya memancarkan kehangatan yang tidak bisa dipahami dengan kata-kata. Dewa merasa seolah-olah terombang-ambing antara dua dunia yang berbeda. Rina sudah memberinya segalanya yang ia butuhkan dalam momen itu. Gairah, kehangatan, kedekatan. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa tujuan mereka belum tercapai, dan pendakian itu seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, di dalam hatinya, ia tidak yakin lagi apa yang ia inginkan. Sesuatu yang lebih dari sekadar pendakian gunung kini menggoda dirinya. Dewa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya pelan, merasa bingung dan cemas. Rina hanya tersenyum penuh arti, seolah memahami setiap perasaan yang bergelora dalam diri Dewa. Tika mengangkat alisnya, melihat situasi yang semakin rumit. Ia tahu bahwa Dewa sedang menghadapi dilema besar. Mungkin perjalanan ini tidak hanya soal fisik, tapi juga soal perjalanan batin yang jauh lebih berat. Terserah kamu, Dewa, kata Tika, menepuk bahunya pelan. Tapi ingat, kita datang ke sini untuk tujuan yang lebih besar. Jangan sampai terlena dengan apa yang ada di depan mata. Dewa menatap langit yang semakin cerah, dan untuk sejenak, dunia terasa begitu jauh. Ia berdiri terpaku di tempat yang sama, memandang bukit yang menghadap ke arah desa. Di dalam kepalanya, suara Tika masih terngiang, peringatan tentang pendakian yang harus mereka lanjutkan. Namun, di hati Dewa, ada sesuatu yang lebih kuat yang menariknya untuk tinggal di sini lebih lama, untuk lebih dekat dengan Rina. Semua kebingungannya mulai membentuk sebuah pusaran, sulit untuk dipahami, sulit untuk dilawan. Rina, yang berdiri tidak jauh di belakangnya, perlahan melangkah maju, mendekat, dan menepuk pelan bahu Dewa. Sentuhan lembut itu semakin mempertegas betapa dekatnya mereka. Meskipun tak ada kata-kata yang terucap, Dewa bisa merasakan kehadirannya, seperti bayangan yang tak bisa ia hindari. Mata Dewa tertuju pada wajah Rina, dan sejenak dunia seolah berhenti berputar. Dalam mata Rina, ia melihat hal yang berbeda. Ada kedalaman yang menggoda, sebuah rasa ingin tahu yang penuh tantangan. Dewa? Suara Rina begitu dekat, hampir seperti bisikan yang menyentuh telinganya. Terkadang kita harus memilih antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Tapi, apakah kamu benar-benar siap untuk memilih? Dewa merasa seolah-olah terperangkap. Dalam dirinya, ada keinginan yang begitu kuat untuk tetap bersama Rina, menikmati kedekatan ini lebih lama. Rina bukan hanya wanita dewasa yang memikat, tapi juga seseorang yang bisa membawa Dewa keluar dari kebingungannya. Ada sesuatu yang begitu menggoda dalam dirinya, sebuah janji yang tersembunyi di balik senyumannya yang penuh misteri. Dewa berpaling dan menatapnya. Tubuhnya terasa tegang. Aku tidak tahu. Semua ini terasa begitu cepat, Tante. Katanya, suara Dewa bergetar sedikit. Aku tidak pernah merasa begini sebelumnya. Apa yang terjadi semalam itu? Aku tidak tahu harus memanggilnya apa. Rina hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan pemahaman. Ia melangkah lebih dekat, mendekati Dewa dengan langkah yang penuh keyakinan. Rina tahu persis bagaimana membuat Dewa merasa bahwa tak ada yang perlu disesali, bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani. Kamu tak perlu bingung, Dewa, katanya. Suaranya semakin dalam. Kadang-kadang, kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, sampai kita merasakannya. Aku hanya ingin kamu merasakannya lebih dalam lagi. Tidak ada yang salah, dan tidak ada yang perlu diragukan. Rina kini berdiri tepat di depan Dewa. Jarak di antara mereka begitu tipis, cukup untuk merasakan kehangatan tubuh satu sama lain. Tanpa berkata apa-apa, tangan Rina terulur,
menyentuh wajah Dewa dengan lembut. Jari-jarinya menyusuri kulit Dewa, seolah-olah sedang menggali kedalaman perasaannya, mencoba menemukan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Dewa hanya diam, merasa ketegangan itu semakin besar. Setiap gerakan Rina semakin membuatnya terpesona, semakin membuatnya terjerat dalam pesona yang tak bisa ia tolak. "Tante," kata Dewa pelan, suara serak, hampir seperti sebuah permohonan. Rina mengangkat dagu Dewa dengan lembut, memaksanya untuk menatap matanya yang penuh dengan gairah yang tak terungkapkan. "Kamu merasa tertarik, Dewa? Aku tahu itu. Dan kamu juga tahu bahwa aku bisa memberimu lebih dari sekadar kenyamanan sesaat." Suaranya kini penuh godaan, penuh tantangan. "Tapi, kamu harus membuat keputusan. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu inginkan sekarang, tapi tentang apa yang bisa kamu rasakan lebih dalam lagi." Dewa merasa dirinya mulai terseret dalam arus yang tidak bisa ia kendalikan. Rina bukan hanya menawarkan kenikmatan fisik semata, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat Dewa merasa hidup, seolah-olah segala sesuatunya mulai masuk akal ketika ia bersamanya. Perasaan itu bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang jiwa yang saling berhubungan. Namun, di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang mengingatkan untuk berhati-hati. Dewa menelan ludah, mencoba menenangkan pikirannya. "Tante, Aku tidak tahu apa yang aku rasakan sekarang. Semua ini terlalu banyak untuk aku." Rina hanya tersenyum, senyum yang semakin menggoda. Ia menarik Dewa lebih dekat, menempelkan tubuh mereka dalam jarak yang sangat dekat, cukup untuk merasakan getaran yang datang dari keduanya. "Jangan takut, Dewa. Aku di sini untuk menunjukkan jalan, bukan untuk memaksakan apapun. Kamu bebas memilih. Hanya saja, kamu harus tahu, keputusanmu akan mengubah segala sesuatunya." Dewa merasakan tubuhnya mulai bereaksi, dorongan yang tak bisa ia kendalikan, seolah tubuhnya memiliki keinginan yang jauh lebih kuat daripada pikirannya. Ia merasa seolah-olah ada magnet yang menghubungkan mereka, menariknya untuk lebih dekat, lebih dalam, hingga batas yang tak bisa ia bayangkan. Dengan gerakan yang penuh gairah, Dewa menarik Rina ke dalam pelukannya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh hasrat. Rina membalas dengan penuh semangat, membiarkan Dewa merasakan setiap inci dari tubuhnya yang sudah lama membuatnya terpesona. Ciuman mereka semakin dalam, semakin mendalam, seolah-olah mereka tak bisa melepaskan diri dari satu sama lain. Rina mulai menggoda lebih jauh. Tangan Dewa mulai menjelajahi tubuh Rina, merasakan kehangatan kulitnya yang begitu sempurna. Ada rasa ingin tahu yang kuat dalam dirinya, dorongan untuk mengeksplorasi lebih banyak, merasakan setiap detik yang berlalu. Namun, di balik semuanya, Dewa merasa kebingungannya semakin besar. Ia tahu bahwa semalam telah mengubah semuanya, bahwa perasaannya terhadap Rina semakin kuat. Tapi, ia juga tahu bahwa ia harus membuat pilihan. Apakah ini hanya nafsu semata atau sesuatu yang lebih berarti dalam hidupnya? Apakah Rina hanya sebuah godaan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang mengikat mereka? Keinginan dan keraguan berbaur dalam dirinya. Tapi saat ini, Dewa memilih untuk mengikuti dorongan hatinya, untuk merasakan lebih dalam lagi setiap perasaan yang mengalir antara mereka. Tidak ada kata-kata, hanya ciuman yang semakin mendalam dan tubuh yang saling menemukan, seolah-olah mereka hanya mengikuti arus yang sudah ditentukan. Waktu terasa terhenti saat Dewa dan Rina terbenam dalam gelora gairah yang semakin menggila. Mereka saling menguak batas-batas diri yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Setiap gerakan Dewa yang semakin intens membuatnya semakin tenggelam dalam ketegangan yang mencengkeram tubuhnya. Rina membalas dengan rasa yang sama, seolah-olah ia sudah menunggu momen ini seumur hidupnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah terungkap dalam ciuman yang penuh hasrat itu. Namun, meski semua yang ada di sekelilingnya terasa kabur dan jauh, Dewa tidak bisa mengabaikan suara hati yang mulai memanggilnya kembali ke kenyataan. Sementara tubuhnya masih terlarut dalam gairah yang luar biasa, pikirannya tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Apakah ini hanya sebuah permainan sesaat?
Ataukah ada lebih banyak yang tersembunyi di balik setiap senyum dan tatapan penuh godaan dari Rina? Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya berhenti. Dewa, dengan napas yang terengah-engah, melepaskan ciumannya dari bibir Rina. Mereka berdiri diam, hanya saling menatap, dan meskipun tak ada kata yang diucapkan, keduanya tahu bahwa sebuah keputusan penting sedang menunggu di depan mereka. Dewa merasa bingung. Kenapa semuanya terasa begitu berbeda sekarang? Ada semacam perasaan yang membebaninya. Sebuah kebingungan yang datang bersama dengan perasaan yang semakin kuat terhadap Rina. Rina menatapnya dengan mata yang dalam, seolah-olah ia sedang membaca setiap pikiran yang terlintas di benak Dewa. Senyumnya tidak berubah, meskipun kini ada sesuatu yang lebih gelap dan penuh arti di balik ekspresinya. Dewa merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Dan meskipun ia ingin tahu, ia tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. "Kamu merasa lebih baik sekarang, Dewa?" tanya Rina. Suaranya penuh dengan kehangatan yang kontras dengan ketegangan yang melingkupi mereka. "Apakah kamu mulai merasa lebih nyaman dengan perasaanmu?" Dewa terdiam, mencerna kata-kata Rina. Perasaan yang membuncah dalam dirinya terasa semakin sulit untuk dipahami. Ia ingin mengungkapkan kebingungannya. Tetapi ia juga takut bahwa kata-kata itu akan membuat segalanya hancur. "Aku tidak tahu, Tante," jawabnya. Suaranya bergetar. "Semalam semuanya terasa begitu jelas. Tapi sekarang aku hanya semakin bingung." Rina berjalan perlahan menuju jendela. Matanya menatap keluar dengan pandangan yang kosong, seolah-olah merenung jauh. "Kadang, Dewa, kita hanya perlu melepaskan semuanya dan merasa bebas. Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dengan keraguan. Terkadang, kita harus melangkah lebih jauh untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya." Dewa merasa sedikit tersentak dengan kata-kata Rina. Ada kedalaman yang luar biasa dalam setiap ucapannya. Sebuah filosofi hidup yang ia sendiri tidak pernah terlalu pikirkan. Selama ini, ia selalu fokus pada tujuan, pada pendakian yang sudah lama ia rencanakan. Namun, di hadapan Rina, ia mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang lebih besar dan lebih penting daripada sekadar tujuan yang tampak jelas. "Tante," Dewa mulai dengan hati-hati, mencoba menyusun kata-kata. "Kenapa kamu bilang begitu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Rina berbalik, tersenyum dengan cara yang hampir misterius. "Aku tidak menginginkan apa-apa, Dewa. Aku hanya ingin kamu merasakan hidup dengan cara yang lebih bebas. Aku hanya ingin kamu mengeksplorasi perasaanmu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi aku juga tahu, ada sesuatu dalam dirimu yang ingin lebih dari itu, bukan?" Dewa terdiam. Ada kebenaran dalam kata-kata Rina. Seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin dekat dengan wanita ini. Sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang ia tidak pernah tahu ada, terbangun saat berada di dekat Rina. Namun, ada rasa takut yang menyertainya. Takut akan keputusan yang harus ia buat. Takut akan akibat dari perasaannya yang semakin membara. Rina berjalan mendekat, menatap Dewa dengan mata yang dalam dan penuh pengertian. "Aku tahu kamu bingung, Dewa. Kamu takut jika ini hanya sebuah permainan, hanya sebuah pelarian dari kenyataan yang lebih sulit. Tapi kamu harus tahu, perasaanmu adalah bagian dari perjalananmu. Kadang kita tak bisa menghindari jalan yang harus kita tempuh. Kamu mungkin takut akan apa yang akan terjadi, tapi kamu akan mengerti bahwa ini adalah bagian dari hidupmu." Dewa merasa kata-kata Rina menyusup dalam dirinya, mengguncang ketenangannya. Semuanya terasa begitu rumit dan membingungkan. Namun entah kenapa, Dewa merasa lebih dekat dengan Rina dari sebelumnya. Ia ingin lebih banyak tahu tentang wanita ini, lebih banyak menggali. Tapi pada saat yang sama, ada rasa cemas yang mulai meresap ke dalam hatinya. Ada pertanyaan yang menggelitik di benaknya. Sebuah misteri yang belum terungkap. "Tante," Dewa memulai dengan hati-hati. "Kamu bilang aku harus merasakan lebih dalam. Tapi ada hal yang ingin aku tahu. Apa sebenarnya yang kamu cari dalam dirimu sendiri? Kenapa kamu begitu bebas? Apakah ini hanya tentang kita?" Rina menatapnya lama, seolah-olah mempertimbangkan setiap kata yang baru saja Dewa ucapkan.
Aku mencari kebebasan. Dewa. Bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Aku ingin menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, dan aku ingin seseorang yang bisa mengerti itu. Mungkin aku sudah lama mencari, dan aku tahu, kamu datang ke sini bukan hanya untuk mendaki gunung, kan? Dewa terdiam, tersentak. Ada begitu banyak hal yang masih belum ia pahami tentang Rina, dan semakin lama ia bersama wanita ini, semakin banyak teka-teki yang muncul dalam dirinya. Namun, satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia terperangkap dalam pesonanya. Rina bukan hanya godaan sesaat, bukan hanya wanita yang memuaskan keinginannya. Ia lebih dari itu. Dewa merasa bahwa, meski ada rasa bingung dan ketidakpastian, ia sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Apa yang harus aku lakukan, Tante? Dewa akhirnya bertanya, suara penuh keraguan dan ketakutan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Rina tersenyum lagi, senyum yang lebih lembut kali ini. Aku hanya ingin kamu menemukan dirimu sendiri. Dewa, aku tidak ingin kamu terbebani dengan keraguan atau rasa takut. Nikmatilah perjalanan ini, temukan jawabannya dalam dirimu sendiri. Aku hanya menjadi bagian dari perjalanan itu. Dewa tidak tahu apakah ia siap untuk perjalanan itu. Namun, satu hal yang pasti, ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Apa yang terjadi selanjutnya, ia tak bisa bayangkan. Tapi yang jelas, Rina telah membuka pintu ke dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dunia yang penuh gairah, keinginan, dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Pagi itu, Dewa terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Tubuhnya terasa letih, namun ada sensasi berbeda yang mengalir di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang terlahir dari malam yang penuh gairah dengan Rina, sebuah perasaan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Semalam, dunia terasa seakan memudar, terlarut dalam gelora perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sekarang, ia merasa bingung, terjebak antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada dunia pendakian yang selalu ia idamkan, dunia yang sudah menjadi tujuannya sejak lama. Namun di sisi lain, ada Rina, wanita yang begitu kuat, begitu mempesona, yang telah mengubah arah hidupnya dalam semalam. Dewa duduk di pinggir ranjang, menatap keluar jendela, mencoba mencari jawab atas kebingungannya. Ia merasa seperti seseorang yang terperangkap dalam pusaran yang tidak bisa ia hindari. Ada dorongan kuat untuk tetap bersama Rina, menikmati kehangatannya. Namun ada suara kecil dalam dirinya yang mengingatkan untuk tidak melupakan tujuannya. Keinginan untuk mendaki gunung, untuk mencapai puncak, kini terasa semakin jauh. Semua yang ada di hadapannya adalah Rina, wanita yang memikat, namun juga membingungkan. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Dewa. Suara Rina memecah keheningan pagi itu. Ia muncul di ambang pintu dengan senyuman yang khas. Senyum yang selalu mengundang rasa penasaran. Rina mendekat dengan langkah tenang, matanya menyelidik, mencoba membaca setiap ekspresi yang tergambar di wajah Dewa. Kamu tampaknya sedang berpikir keras. Tentang kita, atau tentang pendakianmu. Dewa tersentak, seolah-olah Rina bisa membaca pikirannya. Ia menoleh, matanya bertemu dengan mata Rina yang penuh pengertian. Aku tidak tahu, Tante. Semua ini terasa begitu membingungkan. Jawabnya pelan. Aku datang ke sini dengan tujuan yang jelas. Untuk mendaki, untuk menaklukkan puncak. Tapi sekarang aku tidak yakin lagi. Rina mengangkat alis. Senyum tipis yang menggoda muncul di bibirnya. Apa yang membuatmu ragu, Dewa? Tanyanya dengan lembut. Namun dengan tatapan yang penuh tantangan. Bukankah hidup ini memang penuh dengan pilihan? Terkadang kita harus memilih, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Dewa menundukkan kepalanya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku takut jika aku terlalu larut dalam perasaan ini, aku akan kehilangan fokus. Aku takut kehilangan apa yang selama ini aku inginkan. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang ada di sini, apa yang aku rasakan terhadapmu. Rina mendekat. Langkahnya tenang namun penuh kekuatan. Ia berdiri di depan Dewa,
menatapnya dengan mata yang penuh arti. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat dagu Dewa dengan lembut, memaksanya untuk menatapnya lebih dalam. Dewa, kamu tidak perlu takut untuk merasakan apa yang kamu rasakan. Ini adalah perjalananmu, dan aku hanya menjadi bagian dari perjalanan itu. Tapi ingat, terkadang kita harus melepaskan segala yang kita tahu untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Dewa merasa tubuhnya kembali tergetar saat tangan Rina menyentuh pipinya. Sentuhan itu membawa sensasi yang luar biasa, sensasi yang membuatnya merasa semakin terhubung dengan Rina. Tante, suara Dewa bergetar. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Rina tersenyum lembut, seolah memahami kebingungan yang terperangkap dalam diri Dewa. Aku hanya ingin kamu menemukan dirimu sendiri. Dewa, terkadang kita harus mengambil langkah besar, dan tidak selalu bisa melihat apa yang ada di depan kita. Apa yang aku inginkan adalah kamu mengikuti perasaanmu, meski itu berarti melepaskan semuanya. Dewa menatapnya, matanya penuh dengan kebingungan dan keinginan. Ia tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sangat penting. Di satu sisi, ada Rina yang menggoda, yang menawarkan dunia yang belum pernah ia kenal. Di sisi lain, ada tujuannya, impiannya untuk mendaki, untuk meraih puncak yang sudah ia rencanakan. Tapi perasaan yang ia alami dengan Rina terasa begitu kuat, begitu menggoda, sehingga ia tak bisa berpaling. Aku takut kehilangan arah, Tante, kata Dewa pelan. Aku datang ke sini dengan tujuan yang jelas, tapi kini semuanya terasa kabur. Rina menarik Dewa ke dalam pelukannya, dan ia merasakan kehangatan tubuhnya yang begitu nyata. Kadang, kita harus memilih antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Tapi pilihan itu bukan tentang siapa yang lebih baik, melainkan tentang siapa kita sebenarnya. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan yang menenangkan hati Dewa. Hidup ini tidak selalu tentang apa yang kita tentukan di awal. Kadang, kita harus membiarkan jalan itu terbuka, dan mengikuti perasaan kita. Dewa merasa seolah-olah waktu berhenti saat itu. Semua kebingungannya, semua keraguannya seakan hilang saat ia berada di pelukan Rina. Ada kedamaian yang luar biasa dalam diri Rina, sesuatu yang membuat Dewa merasa tenang meskipun hatinya bergejolak. Ia tahu, pilihan yang akan ia buat hari ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan dalam hidupnya. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Tante? Dewa bertanya, suaranya kini penuh dengan keraguan, namun juga penuh harapan. Rina melepaskan pelukannya, namun tetap memegang tangan Dewa dengan lembut. Kamu harus mengikuti hatimu, Dewa. Kamu harus memilih apa yang benar-benar kamu inginkan. Jika pendakian itu adalah jalan yang harus kamu ambil, maka lakukanlah. Tapi jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar di sini, sesuatu yang lebih dalam, maka ikuti itu. Dewa terdiam, matanya menatap keluar jendela, memandangi puncak gunung yang seakan menjauh. Selama ini, ia percaya bahwa pendakian itu adalah tujuan hidupnya, tetapi sekarang ia menyadari bahwa ada pilihan yang lebih sulit yang harus ia buat. Apakah ia akan memilih untuk mengejar impian yang sudah lama ia idamkan? Ataukah ia akan tetap tinggal dan menjelajahi dunia yang baru, dunia yang kini terbuka di hadapannya, bersama Rina? Akhirnya, Dewa menoleh kembali kepada Rina, matanya penuh dengan keyakinan. Aku akan memilih, katanya pelan, namun penuh tekad. Aku akan mengikuti perasaanku. Rina tersenyum dengan senyuman yang penuh pengertian. Ia tahu, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua ini adalah perjalanan hidup Dewa. Dan apapun pilihannya, Rina akan selalu menjadi bagian dari cerita itu. Teman-teman yang setia di channel Celoteh Tante, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Dewa dan Tante Rina sampai ke akhir cerita ini. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah tentang pilihan hidup. Kadang, kita dihadapkan dengan dua jalan yang sangat berbeda, dan sulit untuk menentukan yang terbaik. Namun, yang paling penting adalah mengikuti hati kita, meski terkadang itu berarti kita harus melepaskan kenyamanan atau impian yang sudah lama kita miliki. Kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan yang kita kejar,
tetapi juga tentang perjalanan yang kita jalani dan orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan itu. Jadi, apapun keputusan yang kalian hadapi dalam hidup, ingatlah untuk selalu mendengarkan hati dan tidak takut untuk memilih jalan yang membuat kalian merasa hidup. Tidak ada pilihan yang sempurna. Yang ada hanya perjalanan yang penuh pelajaran. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian untuk tidak takut menghadapi pilihan, untuk berani mengejar kebahagiaan kalian, dan untuk selalu percaya bahwa apapun yang kita pilih, itu adalah bagian dari takdir yang telah digariskan untuk kita. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, keberanian dalam membuat keputusan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Semoga kalian selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kalian. Teruslah menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, dan jangan pernah takut untuk mengikuti impian dan perasaan kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Celoteh Tante supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Kalau kalian suka dengan kisah ini, klik like, dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh hiburan atau inspirasi. Tulis juga komentar kalian di bawah. Tante ingin banget dengar pendapat dan cerita dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di celotehan Tante berikutnya. Jangan pernah berhenti bermimpi, ya.